Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi azza wa jalla. Dan di dalam hadis qudsi dikatakan, wa khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathumush syayatinu. Dan aku menciptakan hambaku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, aku telah menciptakan hambaku dengan lurus, tetapi setanlah yang mengalihkannya. Wa fil haditsil mutaqaddimi ma yadullu ala dzalika haitsu qala yuwahhidani aw yunasiranihi aw yumajjisanihi wa lam yakul wa yuslimanihi. Dan pada hadis-hadis yang telah lalu yang menunjukkan atas demikian, yang selaras dengan ya sabda beliau yang mengatakan bahwa uh, kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi orang Yahudi, yang menjadikan anaknya menjadi Nasrani dan menjadikannya menjadi orang Majusi. Dan beliau tidak katakan wa yuslimanihi, dan kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi orang Muslim, tidak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan yuladu alal millah, itu dilahirkan, setiap manusia itu dilahirkan di atas millah, itu agama yang benar. Wa fi ukhra ala hadzal millah, ya, di dalam lafaz yang lain ala hadhil millah, yaitu agama Islam. Wa hadzal ladzi akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi tashhadu al-adillatu al-aqliyatu bisidqihi. Dan inilah ya hadis-hadis pengabaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa alladzi tashhadu al-adillatu al-aqliyatu bisidqihi, ialah hadis-hadis yang dapat dipersaksikan, yaitu yang dapat dibuktikan dengan akal, ya, nalar, bisidqihi, dengan kebenarannya. Minha, antara lain, yaitu dalil akal untuk mengetahui sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, melalui penalaran. Ayyuqala, dikatakan, la raiba annal insana qad yasulu lahu minal i'tiqadati wal iradati. Tidak ada keraguan bahwa manusia ya mendapati atau memiliki keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan tertentu. Ma yakunu haqqan, ya, wa taratan ma yakunu batilan, ya, entah itu hak yang benar dan entah itu yang salah. Wa huwa hassasun mutaharrikun bil iradah. Manusia itu memiliki sifat kepekaan, mutaharrikun, yang selalu bergerak, bil iradah, dengan keinginan-keinginan tertentu. Fala budda lahu min ahadihima, oleh karena itu tentu dia harus memiliki dari salah satu keduanya, ya, entah keinginan kepada yang benar ataupun keinginan kepada yang salah. Wala budda lahu min marajjihin li ahadihima, ataupun mengharuskan ia ya lebih mengutamakan dari salah satu keduanya. Wa na'lamu annahu idza urida ala kulli ahadin, kita tahu bahwa apabila ya setiap orang disajikan ayusaddiqa wa yantafi'a, sesuatu yang memang benar dan bisa mendatangkan kemanfaatan, wa ayyukadziba wa yatadarrara, dan sesuatu apabila disajikan sesuatu yang sifatnya kedustaan, ketidakbenaran, dan bisa mendatangkan mudarat untuknya, bala bifitratihi ila ayusaddiqa wa yantafi'a, maka tentu manusia itu dengan nalurinya ya akan lebih condong menerima kebenaran dan menerima sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Wahina izin, maka ketika itu fal i'tirafu biwujudi shani'i wal imanu bihi huwal haqqu aw naqiduhu, maka ketika itu muncullah pengakuan dengan adanya satu pencipta, kemudian dia mengimaninya. Huwal haqqu aw naqiduhu, itu memang benar atau ternyata sebaliknya. Apakah kemudian pengakuan yang seperti ini memang benar itu ataupun memang salah? Watsani fasidun qat'an, tentu pilihan yang kedua salah. Fata'ayyana al-awwalu, dan tentulah yang
pertama itulah yang memang benar, yaitu adanya pengakuan tentang adanya satu pencipta dan kemudian dia mengimaninya. Inilah kemudian pengakuan yang jujur. Fawajaba an yakuna fil fitrati ma yaqtadi ma'rifatas shani'i wal imana bihi. Maka mengharuskan orang itu dengan sifat ya naluri yang dia miliki ya menuntun atau mencari untuk mengenal sang pencipta kemudian mengimaninya. Jadi setelah dia mengakui adanya satu pencipta kemudian dia mengimaninya, kemudian dengan sifat naluri setiap manusia itu akan menuntunnya untuk mengenal sang pencipta tersebut kemudian mengimaninya. Wa ba'da dzalika selanjutnya imma an takuna mahabbatuhu am fa'alil abdi aula. Kemudian setelah itu adapun rasa cinta kepada sang pencipta itu akan lebih bermanfaat kepada seorang hamba ataupun tidak. Wathani fasidun qat'an, tentu pilihan yang kedua salah. Nah, pilihan yang pertama tentunya akan mencintai sang pencipta itu tentu akan lebih bermanfaat setelah orang tersebut mengakui adanya satu pencipta kemudian dia mengimaninya ya, tentu dengan mencintai sang pencipta tersebut akan lebih bermanfaat kepadanya. Fawajaba an yakuna fi fitratihi mahabbatu ma yanfa'uhu. Maka dengan sifat naluri yang dimiliki oleh manusia akan mencintai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuknya. Jadi manusia yang waras, manusia yang jujur ya, tentu akan mencintai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuknya. Jadi inilah ya argumen pertama, dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam ya, satu-satunya Tuhan pencipta alam yang kita bisa buktikan dengan sifat naluri setiap manusia yang kemudian dijelaskan dengan akal. Jadi orang yang jujur, orang yang waras ya, yang menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya, tentu akan tertuntun dia, akan tertuntun kepada satu pemahaman bahwa hanya ada satu pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Tentunya orang-orang yang beriman akan mengatakan itulah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.